Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Mari kita bersaat teduh. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tak terasa sudah 7 kali kita tayang secara online berbakti bersama di rumah kita masing-masing. Berarti sudah 7 minggu kita tidak berjumpa secara fisik dengan saudara-saudara sekalian. Jujur secara hati, saya katakan ada sesuatu yang hilang beribadah, walaupun kita tidak bersama-sama, tetapi ada rasa syukur bahwa kita masih boleh bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Saya sangat rindu, walaupun sebetulnya di gereja cuma say hello dengan teman-teman, dengan saudara-saudara seiman, tetapi rasanya beda kalau cuma di rumah, cuma ditemenin dengan keluarga, istri. Jadi kita berharap bahwa semuanya ini cepat berlalu, sehingga kita boleh bersama-sama kembali memuji memuliakan Tuhan di ibadah raya di gereja. Kita akan saling bersua, saling bercengkrama, bersay hello satu dengan yang lain. Itu suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujikan, kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan hormat bagi Allah Bapa. Kita akan pujikan dengan kesungguhan hati, karena lagu ini adalah lagu yang agung, yang membawa kita sebagai anak-anaknya yang telah memimpin dan menyertai kita. Hormat bagi Allah Bapa. Kita akan nyanyikan ketiga baitnya. Yang ketiga kita akan masuk ke interlude. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Hormat bagi Kristus Tuhan, kalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja Mulia, Raja segala raja. Hormat bagi Raja Mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan,
kebaktian kita pada pagi hari ini bisa kita lakukan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi serta segala isinya. Dan Tuhan itu juga sangat setia memelihara hidup kita dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga yang mulia, kami sungguh memuji dan memuliakan Dikau, Allah yang besar, Allah yang tangannya senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan masih menarik hati kami untuk memiliki satu kerinduan beribadah kepada Dikau. Terima kasih ya Tuhan, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Namun demikian, ketika kami memeriksa hati kami, seringkali ketika kami melihat sekeliling kami penuh dengan kejahatan, hal-hal yang sulit, seringkali kami meragukan akan kedaulatan-Mu, akan kuasa-Mu untuk mengatur dunia ini. Bahkan seringkali muncul di dalam hati kami bertanya-tanya, apakah sungguh Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk mengatur sejarah kehidupan umat manusia ini? Seringkali menjadi jatuh kami kepada kecurigaan kepada Engkau. Tuhan ampuni kami, Tuhan sucikan kami, Tuhan kuduskan kami. Dan biarlah Allah Roh Kudus terus memantapkan di dalam hati kami, apapun yang terjadi di sekeliling kami, bahkan di dunia ini, kami tetap mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang mengatur sejarah kehidupan umat manusia ini secara sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami bermohon. Amin. Berita anugerah diambil dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk duduk kembali. Untuk meresponi berita anugerah, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari PPK 199, Jaminan Mulia.
aku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Sebelum kita mendengarkan akan taburan firman Tuhan, sekali lagi mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Persiapkan hati kita, sendingkan telinga kita, sehingga kita boleh mendengarkan akan taburan firman Tuhan dan masuk di dalam setiap hati dan pemikiran kita. Mari kita pujikan, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan dan uraiannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk beribadah. Sekalipun kami tidak bisa bertemu, bertatap muka, berjumpa, bersalaman dengan saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur karena kebenaran firman Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, sehingga kami tetap bisa bersama-sama membaca, merenungkan, dan berbakti dengan saudara-saudara seiman di rumah masing-masing. Kami saat ini akan juga mendengarkan firman Tuhan dan uraiannya. Tuhan yang tolong supaya apa yang kami dengar bukan hanya menjadi pengetahuan tetapi menjadi bagian hidup kami. Tuhan tolong hamba-Mu juga supaya dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan ayat 43. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Lalang di Antara Gandum. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudara, pandemi COVID-19 yang menyebabkan kematian yang begitu masif, kemudian secara umum di dunia ini perekonomian juga menjadi kacau, membuat banyak orang itu mengkaitkannya dengan akhir zaman, ya, sehingga banyak yang bertanya, ini tanda-tanda akhir zaman bukan sih? Apa ini sudah mau akhir zaman karena ada penyakit virus corona seperti ini dikaitkan dengan berbagai ayat di kitab Wahyu. Katanya ada kelaparan, sampar, dan yang lain-lain. Bapak Ibu Saudara, memang benar bahwa kita berada di zaman yang akhir, di zaman akhir ini. Tanda-tanda akhir zaman memang salah satunya penyakit, tetapi juga tanda akhir zaman itu ada yang lain-lain, ada macam-macam. Contohnya ada di 2 Timotius 3 ayat 1-5. Saya bacakan beberapa, Bapak Ibu Saudara. Mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, memfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, garang,
Jadi Bapak Ibu Saudara, selain penyakit juga ada tanda-tanda yang berupa kejahatan dari anak manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, tanda yang kita baca di Matius 13 tadi itu adalah salah satu yang berhubungan dengan kejahatan. Jadi kalau kita baca di Matius 13 ayat 24 sampai 30, iblis itu menanamkan anak-anaknya atau antek-anteknya itu di sekitar orang percaya untuk merusak mereka. Waktu gandum ditanam, lalang juga ditanam. Waktu anak-anak percaya ditanamkan oleh Tuhan, maka iblis juga menanamkan anak-anaknya. Sehingga itu sebabnya mengapa kita orang-orang percaya itu bergumul dengan kejahatan sepanjang kita hidup di dunia ini. Namun Tuhan Yesus mengatakan di perumpamaan ini ada masa penuaian atau masa penghakiman. Dan masing-masing dari dua kelompok ini sudah jelas kemana tujuan akhirnya. Nah Bapak Ibu Saudara, berdasarkan ayat yang kita baca, bagaimana, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bersikap di zaman akhir ini. Berdasarkan ayat yang kita baca, bagaimana kita bersikap di zaman akhir ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita memahami bahwa kejahatan itu masih dibiarkan Allah sampai saat ini. Kejahatan itu masih dibiarkan Allah. Kita perlu memahami itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengucapkan perumpamaan ini dimulai dari Matius pasal 13 ayat 1 itu di tepi danau. Dan orang banyak itu datang untuk mendengarkan, berbondong-bondong katanya. Jadi banyak sekali. Nah dari orang banyak yang datang berbondong-bondong itu tidak tahu siapa yang sungguh-sungguh orang percaya dan siapa yang bukan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya itu lewat perumpamaan. Nah apa isi perumpamaan itu? Hal kerajaan surga itu diumpamakan seperti orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tapi waktu malam ada musuh datang, dia menaburkan lalang, benih lalang. Nah ketika gandum itu tumbuh lalu mulai berbulir, lalangnya itu juga mulai kelihatan. Lalu hamba-hamba Tuhan yang punya ladang itu mendatangi tuannya, terus tanya, Tuhan itu kan menabur benih yang baik ya, kok ini ada benih yang jelek ya? Lalang itu Bapak Ibu Saudara itu sangat jahat karena dia mengikat akar-akar gandum juga, jadi sehingga menjadi satu. Kok Tuhan kan menabur benih yang baik, kok ini tumbuh juga benih yang jahat? Lalu Tuhan ini berkata, ya ada musuh yang menaburkan pada malam hari. Lalu hamba-hamba ini bertanya, Tuhan apa kita cabut aja ya? Bagaimana menurut Tuhan? Lalu tuan ladang itu mengatakan, jangan, sebab mungkin gandum itu juga akan ikut tercabut waktu kamu mencabut lalang. Biarkan keduanya tumbuh sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan menyuruh orang untuk supaya lalang itu dikumpulkan kemudian dibakar. Jadi lalang itu akan dikumpulkan, dibakar, gandum juga akan dikumpulkan, akan dimasukkan ke dalam lumbungku. Nah Bapak Ibu Saudara, apa arti perumpamaan ini? Ladang itu adalah dunia. Bagi perumpamaan ini dijelaskan Bapak Ibu Saudara ya di perikop selanjutnya 36 sampai 43. Ladang itu menggambarkan dunia. Kemudian orang yang menaburkan benih yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Nah benih yang baik ini adalah anak-anak kerajaan. Musuh yang menabur benih lalang itu adalah iblis, dan benih lalang adalah anak-anak iblis. Waktu menuainya kapan? Waktu menuainya dikatakan adalah akhir zaman. Dan siapa para penuainya? Para penuainya adalah malaikat. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dunia ini Tuhan Yesus menanamkan anak-anaknya untuk melanjutkan pekerjaannya, untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini, tetapi musuh atau si iblis itu akan selalu mengganggu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih modus iblis menurut perikop ini? Modusnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana? Yang pertama, iblis merusak dan menghambat pekerjaan Kristus. Iblis merusak dan menghambat pekerjaan Kristus. Jadi sama seperti waktu gandum itu ditanam, lalu lalang itu juga disebarkan. Nah, iblis itu kerjaannya memang merusak dan menghambat pekerjaan Kristus. Bapak Ibu Saudara, iblis itu merupakan musuh bebuyutan Kristus dan dia akan selalu giat untuk menebarkan kejahatan dengan maksud jelas menghambat
pekerjaan Kristus di dunia ini. Bagaimana caranya? Macam-macam caranya, Bapak Ibu Saudara. Kalau di gereja, ya Bapak Ibu Saudara, jadi mungkin saja di gereja ada lalang, ya. Kalau di gereja itu caranya mendorong orang tidak percaya masuk gereja, kemudian ikut melayani. Atau membuat orang yang mendengar khotbah itu mengeraskan hati, tidak memperhatikan atau cuek waktu khotbah diberitakan. Atau bisa juga pemberitaan firman Tuhan yang diselewengkan, atau dengan kata lain ada ajaran palsu. Bagaimana kalau di dunia, ya di dunia iblis membuat kesusahan pada hidup orang percaya melalui berbagai macam cara, ditekan, ditindas, mungkin karena orang percaya ini mempertahankan kebenaran. Kemudian dia juga berbuat jahat di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai macam cara yang kita lihat, dari yang paling biasa sampai yang begitu mengerikan. Itu adalah semua pekerjaan dari iblis. Kemudian Bapak Ibu Saudara, modus yang kedua, bagaimana cara kerja iblis yang kedua, itu mempengaruhi dengan tidak kelihatan. Ya, mempengaruhi dengan tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara, lalang itu daunnya sama seperti gandum. Jadi waktu baru ditanam, waktu baru tumbuh itu tidak kelihatan bedanya. Ya, jadi karena hampir sama. Keduanya itu akan dibiarkan tumbuh bersama sampai musim menuai. Nah, waktu muncul bulir itu baru kelihatan bedanya. Jadi mempengaruhinya itu iblis tidak kelihatan. Di gereja Bapak Ibu Saudara juga pasti ada orang yang Kristen KTP. 12 murid Tuhan Yesus, ada Yudas, ya. Itu juga tidak kelihatan di awal, baru terakhir kelihatan. Di dalam kisah para rasul itu ada pengajar-pengajar sesat. Kemudian surat kepada 7 gereja di Wahyu itu juga semua mengandung orang Kristen KTP. Di tengah gereja Bapak Ibu Saudara memang sulit dibedakan gandum dan lalang pada awalnya karena sangat mirip. Tapi Bapak Ibu Saudara tetap ada bedanya, tetap ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya nanti dari buahnya, ya bedanya itu nanti dari buahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita jangan selalu terburu-buru, jangan terburu-buru, semua harus diuji karena semua diketahui lewat buahnya. Dan supaya jadi buah bulir itu butuh waktu, karena itu semua jangan buru-buru, semua akan diuji. Untuk anak-anak muda, ayo uji waktu memilih pasangan hidup, kita tidak tahu ya, karena itu harus diuji dengan waktu. Uji waktu kita mendengar ajaran, kita sekarang bisa dengar macam-macam khotbah dari YouTube. Orang kirim lewat WA, ya khotbah-khotbah atau ajaran-ajaran. Bapak Saudara, semua harus diuji. Kita harus belajar ajaran yang benar supaya kita tahu kalau mendengar yang salah, kita tahu bahwa itu salah. Lalu di tengah dunia Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia iblis mempengaruhi lewat nilai-nilai hidup yang salah. Lewat berbagai macam cara, lewat media yang terutama sekarang ini ya, lewat pendapat orang-orang yang sepertinya hebat ya, orang-orang yang kita tonton, orang-orang kita dengarkan, hebat sekali orang ini. Ternyata keliru ajaran-ajarannya, pendapat-pendapatnya keliru. Padahal kita percaya banget dengan pendapat itu. Maka jika orang percaya belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, tentu tidak akan mudah terpengaruh. Bapak Ibu Saudara, kemarin beberapa hari yang lalu itu di Solo itu ditangkap 3 orang yang melakukan pungli ya, di kota Solo melakukan pungli. Korbannya itu para pemilik toko yang ada di sepanjang jalan Rajiman, Yosudarso sama veteran ya, ini masuk di berita di online gitu ya. Bapak Ibu Saudara, berapa lama mereka melakukan pungli? Mereka melakukan pungli sejak tahun 1997. Sudah 23 tahun tidak ketahuan. Melakukan pungli itu tidak ketahuan 23 tahun. Para pemilik toko itu ya nggak sadar kalau itu sebenarnya pungli. Mereka ya karena sudah biasa ya sudah begitu ya. Bapak Ibu Saudara, berkat laporan warga akhirnya bisa diketahui ya. Akhirnya orang-orang ini bisa ditangkap. Bapak Ibu Saudara, memang lalang itu sulit dibedakan dari gandum. Tapi satu saat itu akan bisa dibedakan. Jadi lalang itu mungkin bisa mengelabui orang, tapi tidak bisa mengelabui Tuhan pada akhir zaman. Orang bisa melakukan hal-hal yang jahat itu dengan menutup-nutupi, tapi satu saat akan ketahuan. Lalang demikian, mungkin bisa mengelabui kita, mengelabui orang, tetapi tidak bisa mengelabui Tuhan pada akhir zaman. Kemudian modus yang lain apa dari iblis? Yang ketiga, menanam ketika orang percaya lengah. Jadi kita perhatikan, lalang itu ditabur pada waktu semua orang tidur. Semua orang tidur pada malam hari, iblis menabur lalang, kemudian dia pergi.
Artinya iblis mengerjakan pekerjaan itu dengan diam-diam di mana orang lengah, kan orang sedang tidur di malam hari. Lalu iblis pergi karena lalang dibiarkan ya tumbuh lain dengan gandum. Gandum harus dirawat, diopeni, disiram, disiangi, dipagari. Kalau nggak bisa tumbuh dengan baik. Kalau lalang tabur aja, dia akan tumbuh sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita jangan lengah. Kita harus berjaga-jaga supaya iblis tidak mendapatkan kesempatan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini kita juga perlu bertanya, mengapa sih masih diizinkan ada orang jahat yang menimbulkan kerugian dan bencana? Mengapa masih diizinkan ada orang jahat yang menimbulkan kerugian dan bencana? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kejahatan yang begitu mengerikan akibatnya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar kejahatan-kejahatan yang pasti akibatnya mengerikan, mungkin kita sendiri mengalami ya akibat dari kejahatan itu adalah cuplikan gambaran yang diberikan Allah atas apa yang layak diterima manusia karena dosa, yaitu penghakiman yang ribuan kali lebih buruk yang suatu hari nanti akan mereka terima. Jadi kejahatan itu Allah biarkan masih ada itu untuk menjadi gambaran, cuplikan gambaran, oh seperti ini ngerinya, dan itu nanti akan diterima oleh orang yang tidak percaya di hari penghakiman nanti satu saat. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui kejahatan kita disadarkan betapa ngerinya dosa, betapa mengerikannya akibat yang ditimbulkan dari kebobrokan moral dan kebobrokan rohani. Mungkin kalau tidak ada kengerian semacam itu yang bisa kita lihat sekarang, kita tidak bisa menghayati betapa Allah itu jijik sekali dengan dosa, ya Bapak Ibu Saudara. Mengapa orang jahat masih diizinkan? Yang pertama itu karena menjadi gambaran yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Yang kedua, bagi orang-orang percaya itu adalah cara Allah untuk memurnikan. Ya, bagi orang-orang percaya itu adalah cara Allah untuk memurnikan. Bapak Ibu Saudara, semua orang di dunia ini mengalami kejahatan. Orang Kristen, orang bukan Kristen. Terus apa bedanya? Apa bedanya? Kalau untuk orang bukan percaya, kejahatan itu sebuah penghukuman. Tetapi bagi orang Kristen itu sebuah pemurnian. Bagi orang percaya itu sebuah pemurnian. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi kita orang percaya, kesakitan, bencana, mengalami kejahatan itu memurnikan, bukan sebuah penghukuman. Karena bagi orang yang sudah di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Roma 8 ayat 1. Jadi Bapak Ibu Saudara, iblis itu real, iblis itu nyata, tapi terbatas. Ya, dia tidak akan merusak kalau tanpa izin Allah. Jadi Allah mengizinkan, baru iblis akan bertindak, sama seperti kejadian di Ayub. Iblis disebut ilah zaman ini, penguasa dunia, penguasa di udara. Dia mengikat orang, menindas orang dengan berbagai macam penyakit. Tapi iblis itu terikat dengan rantai. Iblis itu terikat dengan rantai. Dia tidak bisa bertindak kalau belum mendapat restu dari Allah. Bapak Ibu Saudara, apa penerapannya dari bagian yang pertama ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita mengampuni orang yang mendatangkan kesulitan bagi kita. Kita mengampuni orang yang mendatangkan kesulitan bagi kita. Robert Capon dalam bukunya The Parables of the Kingdom, dia menyoroti kalimat ini, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Biarkanlah. Kata biarkanlah dalam bahasa aslinya itu mengandung arti pengampunan terhadap musuh yang jahat. Jadi dengan kata lain, perumpamaan ini mendorong orang percaya itu untuk tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Tapi sebaliknya respon kita adalah mengampuni. Kesediaan kita untuk mengampuni dan percaya bahwa Allah punya tujuan tertentu. Jadi Bapak Ibu Saudara, penerapan mengampuni ini sebenarnya menggambarkan pengampunan dan kesabaran Allah bagi kita juga. Betapa Allah begitu sabar dan Dia mau mengampuni kita. Maka mari kita juga mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita selidiki hati kita masing-masing ya. Kita selidiki hati kita masing-masing. Kalau saat ini kita menderita karena kejahatan, mari kita memeriksa apakah ini penghukuman Allah atas hidup kita. Kalau ya, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, kita mohon pengampunan
atas dosa-dosa kita, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi jika Bapak Ibu Saudara itu sudah menjadi anak-anaknya, penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan itu bukan penghukuman, tapi sebagai bentuk pemrosesan dari Allah. Karena tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus Yesus tadi ya. Tapi Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan itu mendidik anak-anaknya. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa penerapannya? Mari kita berdoa supaya dimampukan untuk menjalani proses pemurnian ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, gereja harus melakukan penginjilan. Gereja harus melakukan penginjilan di sekolah minggu, dalam khotbah, di dalam kebaktian umum, di persekutuan, antar pribadi dengan teman kita, dengan orang-orang di gereja harus terus dilakukan. Dan kita harus terus memanjatkan doa pertobatan dalam setiap kesempatan untuk orang-orang di sekitar kita. Setiap orang percaya di gereja harus menjadi pemberita Injil. Gereja harus melakukan penginjilan. Dan yang keempat, jangan menghakimi. Ya, jangan menghakimi maksudnya bagaimana? Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu siapa gandum, siapa lalang. Ya, jadi Tuhan membiarkan itu dibiarkan tumbuh sampai nanti masa menuai. Nanti di akhir zaman yang menuai itu Tuhan sendiri. Jadi manusia itu menilai itu hanya dari yang tampak luar, tapi Tuhan Yesus menilai apa yang ada di dalam hati. Maka kita tidak cocok untuk menilai orang lain. Contohnya penjahat di samping Tuhan Yesus itu bisa dikategorikan lalang ya waktu dia hidup mungkin ya, karena wah merampok, pokoknya jahat banget gitu ya. Tapi kemudian disalib dia bertobat ya. Jadi kita tidak layak untuk menghakimi karena kita bisa saja salah lihat. Kita bisa saja salah mencabut. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membedakan yang mana gandum dan yang mana lalang. Kita percayakan saja penghakiman ini kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Perang Dunia Kedua, ketika tentara sekutu menyerbu Eropa, 6 Juni 1944, ini sebenarnya sudah merupakan akhir ya dari kekuasaan Hitler. Tapi tentara Jerman beserta dengan Hitler itu tetap menggempur Eropa ya. Masih ada pertempuran, masih ada pengeboman, masih ada kematian terjadi di mana-mana. Sampai akhirnya menyerah 7 Mei 1945. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, perang sudah berakhir, tapi pertempuran masih berlanjut. Perang itu sudah berakhir resminya, tapi pertempuran di bawah itu masih berlanjut sampai akhirnya 7 Mei 1945, jadi sekitar 1 tahun. Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan kerajaan Allah di dunia ini. Perang itu sudah dimenangkan oleh Kristus. Iblis itu sudah keok, iblis itu sudah tidak berdaya. Tetapi pertempuran masih bergelora. Iblis masih berusaha untuk mempengaruhi orang-orang. Orang-orang percaya masih bisa hidup dengan orang-orang jahat, dengan para musuh. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena tadi akan tiba saatnya nanti Kristus memisahkan lalang dengan gandum. Maka yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bersikap di zaman akhir ini? Yang kedua, meyakini bahwa keselamatan anak-anak Allah dijamin. Kita harus meyakini kalau keselamatan anak-anak Allah dijamin berdasarkan tadi apa yang kita baca. Bapak Ibu Saudara, lalang itu pada dasarnya selalu merusak, dia selalu menghambat pertumbuhan. Itu sebabnya hamba dari Tuhan itu bertanya, ini perlu dicabut nggak Tuhan? Ini kita musnahkan saja tidak? Tapi Allah justru berkata, biarkan saja. Nanti di musim menuai baru nanti akan ketahuan, nanti lalang akan diikat, kemudian dimasukkan ke dalam dapur api, dan gandum itu juga akan diikat, dimasukkan ke dalam lumbung atau masuk dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebaikan dan kejahatan itu akan hidup berdampingan hingga waktunya tiba. Tapi kita ingat bahwa Allah sudah menentukan akhir hidup dari kedua jenis orang ini. Allah sudah menentukan akhir hidup dari kedua jenis orang ini. Lalang di dapur api, di mana di sana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Kemudian gandum di dalam lumbungnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita menderita akibat ulah orang jahat. Mungkin kita menderita karena saya harus mempertahankan kebenaran. Saya satu-satunya orang yang memegang kebenaran, oleh karena itu saya dikucilkan.
Tapi suatu saat nanti Bapak Ibu Saudara, lalang ini akan dibinasakan. Sedangkan Alkitab mengatakan di bagian yang kedua, gandum atau orang-orang percaya itu akan bersinar seperti matahari. Matahari itu adalah benda yang paling terang. Maka ketika orang-orang percaya nanti satu saat di akhir zaman sudah datang, dia akan bersinar. Cahaya kemuliaan itu akan bersinar dari orang-orang percaya. Mungkin waktu di dunia ini orang-orang percaya itu tidak kelihatan keindahannya. Mungkin karena dia orang sederhana, dia bodoh. Mungkin dia orang yang miskin. Mungkin orang yang penuh dengan kelemahan, orang yang suka dihina. Tapi satu saat nanti mereka akan bercahaya seperti matahari di depan semua orang. Itu ada di ayat yang ke-43. Jadi penerapannya apa Bapak Ibu Saudara dari bagian ini? Mari kita percaya bahwa Allah Sang Penabur yang sudah sangat berpengalaman itu akan memegang kendali di tangannya. Ya, Allah itu akan memegang kendali di tangannya. Sekalipun iblis bisa menjamah kita, ya, dengan kejahatan, dengan macam-macam, ya, iblis bisa menjamah kita, tapi dia tidak bisa melukai kita tanpa izin dari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kita bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan Yusuf pada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, iblis, orang jahat itu tidak berdaulat, hanya Allah yang berdaulat. Kemudian yang kedua, apa penerapannya? Mari kita terus hidup di dalam pengharapan. Kita hidup di dalam pengharapan. Kalau kita meyakini kebenaran firman Tuhan yang kita baca barusan, hidup kita tidak perlu pesimis saat menghadapi kejahatan. Saat kita hidup di dunia ini, kita masih menghadapi berbagai macam masalah, kita tidak perlu pesimis. Karena akhir hidup kita pasti, akhir hidup mereka yang jahat juga pasti, yaitu neraka. Bagi orang percaya, mari kita terus berjuang dan kita terus bertahan karena kita sudah jelas kemana akan pergi. Letakkan harapan pada Tuhan Yesus yang memberi kita kepastian akan akhir hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita? Seharusnya ketika kita ada di dunia ini menghadapi zaman akhir ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa memang kejahatan masih diizinkan Tuhan di dunia ini. Dan yang kedua, kita meyakini bahwa keselamatan anak-anak Allah dijamin. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan, kita evaluasi diri masing-masing. Pada hari penuaian atau penghakiman nanti, siapakah kita di hadapan Tuhan? Apakah saya orang yang bentuknya seperti gandum tapi sebenarnya lalang? Ataukah kita gandum? Kita bisa menipu manusia tapi tidak bisa menipu Tuhan. Apakah kita orang yang sungguh sudah mengenalnya? Kita bukan orang yang ikut-ikutan orang tua kita, ikut-ikut teman kita. Kita bukan mungkin ikut-ikutan orang yang kita cintai. Apakah pernah ada momen di dalam hidup kita di mana kita dengan kerinduan berkata, saya percaya pada Tuhan Yesus sebagai pribadi yang dapat mengampuni dosa-dosa saya. Bapak Ibu Saudara, satu saat nanti Allah Sang Penuai akan datang kembali kedua kali. Ia akan memisahkan lalang dari gandum, memisahkan orang percaya dari orang tidak percaya. Orang tidak percaya dicampakkan ke dalam dapur api. Orang percaya akan masuk ke dalam lumbung Tuhan dan bersinar dengan penuh kemuliaan. Jika Bapak Ibu Saudara belum pernah menyatakan iman percaya pada Tuhan Yesus, undanglah Tuhan Yesus ke dalam hati Bapak Ibu Saudara sebagai juru selamat yang akan menanggung semua dosa Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menjadi anak-anak kerajaan, mari kita mengevaluasi diri. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah kehidupan kita cocok dengan keberadaan kita sebagai anak-anak kerajaan? Apakah buah yang kita hasilkan cocok dengan pohonnya? Saya beri kesempatan pada kita semua untuk bisa berdoa secara pribadi, menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan bagi Injil dapat diberitakan. Kami berdoa agar banyak orang yang merespon panggilan Tuhan Yesus untuk percaya kepadanya di zaman akhir ini. Kami juga bersyukur jika ada Bapak Ibu Saudara yang adalah orang-orang yang sudah menjadi anak-anak kerajaan. Kami bersyukur karena bagi orang-orang percaya ada jaminan keselamatan dan itu sebuah kepastian. Karena itu tolong kami untuk terus hidup berserah pada Dia yang pegang kendali dan hidup terus dalam pengharapan akan kekekalan. Tuhan, kami juga mau berkomitmen untuk menampakkan buah yang cocok dengan benih yang baik yang sudah ditanam dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang bisa kami baca dan dengarkan uraiannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan bertumbuh di dalam hati kami, akan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita selaras dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini saatnya kita memberikan persembahan. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar ada rekening gereja yang mana boleh ditransfer melalui BCA, ataupun bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa lebih nyaman pakai amplop untuk dikumpulkan, dipersilahkan nanti waktu kita bertemu beribadah raya bersama-sama di gereja bisa dibawa dan kita bersama-sama mempersembahkannya. Mari kita akan memujikan dari pujian Terima Kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Bapa
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Tuhan, kembali kami boleh bersyukur dan terima kasih kalau anak-anak-Mu telah Engkau beri suatu berkat yang melimpah di dalam setiap kehidupan kami, baik itu materi maupun secara rohani ya Tuhan. Di dalam kesempatan ini kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan yang datangnya daripada Engkau sendiri Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh pakai melalui anak-anak-Mu, melalui majelis yang mengelolanya Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada kesempatan ini mari kita akan bersama-sama, kita akan berdoa syafaat, yaitu mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dan keteguhan iman kepada kita sekalian. Jikalau kita sudah ada yang mulai merasakan dampak daripada COVID-19 ini yang merecoki atau menghantui dalam kehidupan kita secara ekonomi maupun yang lain, kiranya kita berdoa agar semuanya ini boleh cepat berlalu, agar keluarga kita tetap dipelihara dan dicukupkan di dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kalau sampai saat ini ya Tuhan, Kau boleh peliharakan kami setiap langkah hidup kami. Kiranya Engkau sendiri yang boleh selalu menyertai, menuntun kami. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara seiman kami yang mungkin saat ini sudah mulai menampakkan gejala-gejala ataupun sesuatu yang mengenai kehidupan mereka, yaitu secara ekonomi, di dalam kehidupan mereka berkeluarga maupun sendiri-sendiri. Tuhan, kiranya Engkau sendiri boleh tolong dan sertai. Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai setiap anak-anak-Mu, sehingga semuanya ini boleh cepat berlalu ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan untuk melakukan ibadah bersama, bersendagura bersama, bercakap-cakap, melakukan segala sesuatunya, yaitu persekutuan-persekutuan yang ada, semuanya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menyertai anak-anak-Mu. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, beri kami iman yang boleh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Karena pada kesempatan ini kami boleh belajar, sehingga kami boleh mandiri secara rohani ya Tuhan, yaitu boleh bersama-sama di rumah dengan keluarga untuk membangun misbah keluarga masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia semua ciptaannya, pujilah Dia malaikat
Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melanjutkan perjalanan hidup kita. Dan marilah kita terus mengingat akan kasih setianya di dalam hidup kita ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk, dipersilahkan untuk bersaat teduh, kebaktian selesai.